Halo guys, jumpa lagi dengan saya Septian Lara. Kali ini saya akan membagikan video tutorial bagaimana cara membuat patung rusa dari bahan semen. Tonton terus videonya, jangan sampai ada bagian yang terlewatkan ya. Oke, perlu diketahui selain cara membuat patung rusa ini, pada channel YouTube saya juga terdapat tutorial bagaimana cara membuat patung singa, membuat patung kura-kura, patung bangau, dan hiasan taman seperti pot berbentuk batang kayu, jamur, dan relief tebing. Oke, di sini langsung saja saya perlihatkan bagaimana cara membuat patung rusa. Oke, tahap yang pertama adalah kita perlu membuat kerangka kepala, yaitu kita merangkai mulai dari tanduknya hingga bagian lehernya. Ya, bisa dilihat-lihat bentuk kerangka tanduknya seperti ini. Kita membuat tulangnya ya dari besi. Dan jangan lupa kita sekalian pasang juga tulang atau kerangka telinganya langsung di sini nanti, sehingga pada saat kita cor semuanya langsung menjadi satu bagian kepala, leher, telinga, dan tanduknya. Ya, kemudian kita letakkan kerangkanya pada bantalan seperti ini agar kita mudah untuk membentuk adonan cornya menjadi bagian kepala dan leher. Ya, kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu membentuk bagian kepala dan leher. Di sini kita perlukan membuat adonan dengan menggunakan semen, pasir, dan koral. Oke, di sini perbandingan yang saya gunakan adalah semen 1 bagian, pasir 3 bagian, dan koral 3 bagian. Jika teman-teman ingin membuat koralnya 5 bagian juga tidak masalah, selama koralnya kecil-kecil ukurannya sehingga mudah dibentuk ya. Karena biasanya jika koralnya terlalu besar-besar maka susah sekali kita membentuk adonan semennya ini. Oke, kita lanjut. Sekarang kita menancapkan besi untuk kerangka moncongnya atau bagian dagunya. Jadi di sini kita memerlukan besi ya agar kuat bagian moncongnya. Tinggal kita tancapkan saja, kemudian kita cor dengan adonan yang telah disiapkan tadi ya, seperti itu. Oke guys, bentuk saja sampai seperti ini bentuknya. Saya tidak memperlihatkan cara membentuknya ini, tapi saya memperlihatkan gambar bentuknya dari segala sisi supaya teman-teman bisa meniru bentuknya ini. Ya, di sini baru bentuk global bagian kepala moncong, belum detail ya dengan bola matanya. Oke, bagian samping dan bagian atas kepala sudah saya perlihatkan. Sekarang bisa boleh lihat bagian bawah dagu dari rusa. Ya, seperti itu. Kita biarkan selama 1 hari, jangan disentuh dulu agar tidak hancur ya. Oke teman-teman, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu membentuk bagian badan rusa. Ya, di sini adalah bagian yang sangat mudah dikerjakan karena kita hanya perlu membuat tumpukan-tumpukan dari adonan yang telah kita siapkan hingga terbentuk bagian badan seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu bagian badannya. Baiklah, kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu menyambung bagian badan dan kepala rusa. Oke, bagian kepala yang sehari sebelumnya sudah kita bentuk. Jika dirasa sudah mengeras dan tidak akan hancur saat kita angkat, ya boleh kita angkat dan pindahkan dekat bagian badan. Kemudian kita cor seperti itu, seperti pada tayangan videonya. Ya, di sini kita perlu topang bagian kepalanya, entah caranya seperti apa. Seperti yang saya buat ini, saya gunakan kayu balok untuk menopang bagian kepalanya agar tidak roboh ya. Untuk bagian kepala dan leher di sini saya gunakan semen dan pasir saja tanpa koral ya. Tetapi bagian badannya tetap menggunakan koral agar tidak terlalu boros semen dan pasirnya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang kelima, yaitu membentuk kaki rusa. Di sini saya mengambil contoh satu kaki saja, karena pada dasarnya tekniknya sama, hanya bentuknya saja yang berbeda-beda ya. Ada yang kakinya lurus, ada yang terlipat ya, seperti itu.
Di sini kita hanya perlu sambungkan saja kaki dengan bagian badannya. Nah, untuk kaki ini tetap kita gunakan campuran adonan yang sama seperti adonan bagian badannya tadi, yaitu semen 1 bagian, pasir 3 bagian, dan koral 3 bagian. Hanya saja pada kaki ini kita perlu membuat tulang di bagian tengahnya menggunakan besi ya, agar tidak mudah patah ketika anak-anak bermain atau tertimpa benda yang keras atau berat. Ya, jangan lupa pada bagian kuku kecil di atas kuku yang 2 yang besar itu, ya ada bagian kuku kecil yang agak ke atas sedikit, itu kita tancapkan paku sebagai tulang kukunya agar tidak mudah patah ya. Dan selanjutnya kita masuk ke tahap yang ke-6, membentuk telinga rusa. Oke, di sini saya pasangkan jaring-jaring nyamuk. Ya, saya bilang saja ini jaring-jaring nyamuk karena ini biasa digunakan pada ventilasi rumah untuk menangkal masuknya nyamuk ke dalam rumah. Ya, jaring-jaring nyamuk ini kita pasangkan pada kerangka telinga. Ya, seperti terlihat pada video itu. Mengapa saya pilih jaring-jaring nyamuk ini? Karena mudah sekali dibentuk dan mudah kita sobek-sobek juga ya, tidak perlu alat untuk menggunting, langsung kita sobek saja bisa langsung putus. Ya, kemudian selanjutnya kita pasangkan adonan semen bercampur pasir saja, ya tidak menggunakan koral, langsung saja kita tempelkan pada jaring-jaring nyamuk yang sudah kita pasangkan dengan kerangka telinganya tadi. Ya, pada adonan ini gunakan air secukupnya saja, jangan terlalu encer dan jangan juga terlalu kering ya, agar mudah dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Oke, sudah terbentuklah telinga rusanya. Sangat mudah kan guys? Ya, baik, karena tadi saya hanya menampilkan atau memperlihatkan cara membuat kaki, satu contoh kaki saja. Baiklah teman-teman boleh melihat bagaimana bentuk kaki-kaki rusa ini yang lainnya. Di sini semua bagian kakinya ini bentuknya berbeda-beda ya, tetapi tekniknya sama, yaitu menempel adonan pada bagian badan. Lanjut guys, kita masuk ke tahap yang ke-7, yaitu membuat bola mata dari patung rusa ini. Ya, kita tempelkan saja langsung adonan yang sudah kita siapkan dan kita bentuk matanya. Ya, kebetulan di dekat saya ini ada kayu, jadi saya hanya menggunakan kayu untuk mencungkil-cungkil atau membentuk bola matanya ini. Ya, selain alat cetok ini ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke tahap yang ke-8, yaitu kita membentuk tanduk rusa. Oke guys, untuk adonan tanduk rusa ini saya membuat campuran antara semen murni dengan serabut atau serat dari fiber, dicampur dengan air pastinya. Oke, adonan yang sudah kita siapkan tadi langsung saja kita tempel, kita pasangkan pada bagian kerangka tanduk rusanya. Ya, di sini saya menggunakan tangan secara langsung tanpa menggunakan sarung tangan. Disarankan untuk teman-teman agar menggunakan sarung tangan ya, supaya tangannya tidak terkelupas kulitnya. Ya, intinya agar aman lah tangannya ya. Ya, tujuan penggunaan serabut fiber yang dicampur dengan semen ini adalah agar tanduknya ini tidak mudah hancur atau pecah. Ya, selanjutnya adalah mengencangkan tempelan adonannya tadi menggunakan benang ya. Kita lilitkan saja benangnya ke seluruh bagian dari kerangka tanduk rusanya. Ya, tujuannya adalah agar adonan yang kita tempelkan tadi benar-benar lengket dengan kerangka besi dari tanduk rusa ini. Oke, setelah selesai kita melilit-lilit benangnya, lanjut kita oleskan lagi semen murni agar kita bisa merapikan bagian tanduknya dan bisa kita buat tekstur atau garis-garis ya menyerupai tanduk rusa yang asli. Oke, di sini saya memasang bentuk cincin pada pangkal tanduk rusa. Ya, kita ambil model rusa yang tanduknya memiliki cincin pada pangkal tanduknya ya.
Ya, karena rusa ini banyak sekali jenisnya, ya tidak semua rusa memiliki cincin pada pangkal tanduknya seperti ini. Ya, caranya ini sangat mudah ya, tinggal kita lingkari saja bagian tanduknya dengan semen menyerupai cincin. Setelah itu kita tinggal gores-goreskan saja atau memberi garis agar berkesan terlihat teksturnya mirip dengan tekstur tanduk rusa yang aslinya di alam ya. Oke, proses pembuatan tanduk sudah selesai ya. Ya, bisa dilihat seperti itu tanduknya. Kita lanjut lagi ke bagian atau tahap yang berikutnya. Oke, ketika seluruh bagian atau bentuk dari rusa ini sudah selesai, kita masuk ke tahap yang terakhir adalah kita aci seluruh bagian dari patung rusa ini. Untuk acian ini kita menggunakan semen murni ya, campur dengan air secukupnya ya. Jadi kita oleskan menggunakan kuas agar tetap terlihat kesan tekstur yang menyerupai dari rambut-rambut atau bulu-bulu dari rusa ini. Oke guys, demikian tutorial yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton videonya dan juga untuk subscribe-nya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi pada video-video saya yang lainnya.